Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bertemu muwajahah bil wujuh, bertatap muka, berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi yang menjadi kewajiban kita, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, di mana setiap anak Adam yang mukallaf baligh maka dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu agama selama ruhnya masih di kandung badan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita di malam yang mulia ini duduk bersama di majelis ilmu dalam rangka mengkaji, membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir, yang alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Kita buka pembahasan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man syahida, barang siapa yang bersaksi. Syahida yashhadu syahada. Apa maksud dari bersaksi? Ketika seseorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka persaksian itu diyakini dengan betul dengan hatinya. Yang pertama diyakini dengan betul dengan hatinya, kemudian fahmu maknaha, kemudian dipahami betul artinya. Barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, tiada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
bersaksi bahwasannya orang tersebut meyakini dengan keimanan yang kuat dengan hatinya, dipegang teguh keimanan tersebut, bersaksi bahwasannya dia meyakini tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang memberi manfaat Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan mudarat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhir-akhir ini fenomena yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit. Boleh jadi adalah bencana, boleh jadi adalah ujian. Ya, virus corona. Ya. Apa sikap kita? Yang pertama, meyakini bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita meyakini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan. Ya. Nabi SAW itu di antara perlindungan dari sisi doa, Nabi SAW senantiasa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit kusta, kulit, penyakit kulit, baros. Wa a'udzubika minal junun, dari penyakit kegilaan. Wa a'udzubika minal judam, dan aku berlindung dari penyakit yang menggerogoti jari jemari, Pak. Diabetes lah kalau kita bilang sekarang. Wa a'udzubika min sayyi'il asqam, dan aku berlindung kepada Allah dari segala penyakit yang buruk. Ya. Hafal doanya, Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wasayyi'il asqam. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baros. Baros semua penyakit kulit. Wal junun, penyakit gila, akalnya tidak sempurna, ada gangguan. Wal judham, penyakit ya, diabetes atau cacar, lepra zaman dahulu itu. Wasayyi'il asqam, dan dari semua penyakit yang jelek, termasuk virus corona. Ini adalah ya, sunnah Nabi SAW menjalankan hidup sehat. Ya. Beliau juga mengambil tindakan dengan senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sangat yakin betul bahwasanya an-naf'u wad-darru biyadillah. Manfaat dan mudarat itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit ke muka bumi. Innallaha tabaraka wa ta'ala la yanzilu da'an illa yanzilu dawa'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ke muka bumi kecuali Allah menurunkan obatnya. Ya, ada penyakit, ada obat. Sunnatullah. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Termasuk pembahasan kita, ada surga dan neraka. Sudah sunnatullah. Ya, ada orang yang zalim, ada orang yang soleh. Sunnatullah. Ini tindakan Nabi SAW. Doa. Salah satu doanya lagi, Nabi SAW pernah berdoa, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurruhu syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi, tidak ada mudarat ketika kita menyebut nama Allah. Syai'un fil ardi wala fis sama, tidak juga yang di langit, tidak juga yang di bumi. Wa huwa sami'un alim. Ya. Ini diantara Nabi SAW baca doa. Kita meyakini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menghalangi seseorang untuk ya, menjalankan pola hidup sehat sebagaimana yang dinasihatkan oleh para dokter, para tabib. Baik, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, meyakini bahwasanya Allah yang memberi rizki, meyakini bahwasanya tidak berhak ibadah itu diperuntukkan kecuali kepada Allah saja, dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwasanya Nabi SAW hamba yang terpilih
dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa ibnu Maryam rasuluhu, dan meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mengatakan bahwasanya Isa hamba Allah dan rasulnya. Berapa banyak orang-orang di dunia yang Allah tidak berikan hidayah kepada mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa itu anak Allah. Bahkan sebagian mereka mengatakan Isa huwallah. Isa adalah Tuhan. Ya. Atau orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir. Ini Allah yang memberikan gelar kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Orang-orang yang mengatakan konsep trinitas. Allah itu tiga, tiga itu satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Qudus, ya. Na'udzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahlu tauhid. Mengesahkan Allah, mengatakan Isa abduhu wa rasuluhu, hamba Allah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah, Nabi SAW mengatakan Nabi Isa permisalannya seperti Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadi. Kenapa Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimat perkataan Allah, karena Nabi Isa diciptakan dengan menggunakan perintah kun fayakun, jadi maka jadi. Nabi SAW mengabarkan ya, permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Nabi Adam, ya, dijadikan dengan perintah kun fayakun, jadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah maha kuasa menciptakan Hawa, ada laki-laki tidak ada perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan Nabi Isa, ada perempuan tidak ada laki-laki. Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kun fayakun alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah ciptakan. Nabi Isa seperti kita, ya, ditiupkan kepada orang tuanya ruh sehingga menjadi janin, kemudian mengalami proses anak-anak sampai dewasa. Nabi Isa hanya manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Isa dengan wahyu dan risalah dan nubuwah, kerasulan, kenabian, ya, dan menjadi hamba yang terpilih, yang suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya kembali di akhir zaman untuk memberikan penolakan kepada orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah ibnullah atau Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa diutus ke muka bumi nanti di akhir zaman menghancurkan salib sebagai simbol orang Nasara, membunuh babi-babi, dan menghapuskan jizyah, upeti. Karena tidak ada lagi orang-orang yang diberikan pilihan untuk menjadi ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah adalah orang kafir yang dilindungi di satu negara Islam sehingga dia harus bayar upeti untuk jaminan keamanan. Tidak ada lagi. Karena semua orang itu nanti akan ada dua pilihan, kafir atau mukmin. Makanya tidak ada lagi orang-orang yang dijamin keamanannya ketika ada khilafah Islamiyah dari kalangan orang-orang ahlu dhimmah. Dilindungi keamanannya dari orang-orang yang non muslim. Tidak ada lagi. Menghancurkan salib, membunuh babi, ya, kemudian menghapus upeti, kemudian membunuh Al-Masihud Dajjal, membunuh Masih Dajjal. Ya. Wal jannatu haq, meyakini bahwasanya surga itu hak. Surga itu ada. Wan naru haq, ya. Neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Niscaya orang yang tadi bersaksi dengan kesaksian tersebut, Allah akan memasukkan ke dalam surga walaupun amalnya, ya, yang dia lakukan itu secukupnya saja.
ala ma kana minal amal, ya, dengan keadaan apapun amalnya. Hal ini menjelaskan bahwasanya orang yang bersaksi dengan ketauhidan yang bagus, mantap, ya, tidak goyah, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Muhammad adalah nabi dan rasul, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah. Kemudian kalimat yang disampaikan kepada Maryam dengan kalimat kun fayakun, jadi. Kemudian ruh yang ditiupkan kepada Maryam, ya, tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kemudian surga adalah kebenaran, neraka adalah kebenaran, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini pentingnya akidah. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada surga dan neraka itu harus mencakup 3 hal. Beriman kepada surga dan neraka harus mencakup 3 hal sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama, al-i'tiqadul jazim bi annahuma haqqun wa annal jannata darul muttaqin wa annan nara darul kafirina wal munafiqin. Yang pertama adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, akidah yang kokoh, meyakini bahwasanya surga itu adalah benar adanya. Karena sebagian orang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan sekarang. Karena kalau surga dan neraka diciptakan sekarang itu sia-sia, belum ada penghuninya. Ada sebagian sekte sesat, kelompok yang sesat yang bernama Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka itu belum ada sekarang. Ya, belum ada sekarang. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada wujudnya, sudah ada isinya. Yang nanti kita akan bahas tentang dalil-dalilnya. Ya. Meyakini bahwasannya surga itu darul muttaqin, ya, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Surga ini adalah rumah, tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa annan nar, bahwasanya neraka itu adalah darul kafirina wal munafikin, tempatnya orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, mendustakan para nabi, mendustakan para malaikat, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Ya, kita meyakini bahwasanya tempat kembali itu di akhirat itu hanya ada 2. Kalau tidak surga ya neraka. Sudah tidak ada tempat ketiga, tidak ada. Tempat kembali seseorang itu kalau tidak ke surga, ke neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari firman-firman Allah, maka niscaya akan kami masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya matang, dipanggang karena gosong, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti kulitnya dengan segera. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan adabnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman-firman Allah, mendustakan ajaran Rasulullah. Setiap mereka dibakar dengan panasnya api neraka, ketika kulit mereka sudah gosong, segera Allah Subhanahu wa taala mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Terus liyadzuqul adzab, supaya mereka orang-orang kafir ini merasakan azab pedihnya siksaan neraka. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha gagah perkasa dan maha hakim, bijaksana. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada orang-orang kafir tersebut. Bukankah ketika mereka di dunia ada ajaran yang turun kepada mereka, ada para rasul yang menyampaikan ini hak, ini batil, ini sunnah, ya, ini lawannya.
Ini jalan yang mengantarkan kamu kepada surga, ini jalan yang menjerumuskan kamu kepada neraka. Nabi SAW sebagaimana persaksian para sahabat, dikatakan oleh sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi SAW, ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah ada burung di langit yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali Nabi SAW sudah menyebutkan kepada kami ilmunya. Artinya apa? Nabi SAW sudah menyampaikan kepada manusia ini semuanya dari amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jangankan perkara-perkara yang akidah. Orang mau buang hajat saja sudah diberitahukan bagaimana tata caranya oleh Nabi SAW. Dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ya, Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada lagi mereka berhujah dengan kebodohan mereka. Sudah diutus para nabi, para rasul untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkafiri para nabi tersebut, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman, yang mantap dengan keimanannya, tidak goyah dengan keimanannya, mati dengan membawa keimanannya, ya. Kemudian mereka beramal soleh. Mereka beramal soleh ketika di dunia, ya, apapun amalannya, ketika amalan itu terbangun di atas dua perkara, ya, al-ikhlas wal ittiba, ikhlas kemudian ittiba, mengikuti tata cara, mengikuti petunjuk, mengikuti aturan dari Nabi SAW, niscaya amalan tersebut akan mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat untuk orang yang melakukannya. Apapun amalannya ketika dilandasi dengan dua hal tersebut. Ya. Kita beli alat elektronik saja ada petunjuknya, buku panduan. Kita beli sesuatu saja ada buku panduannya. Alat elektronik, apalagi masalah agama harus ada panduannya, harus ada buku petunjuknya. Ya. Makanya para ulama sepakat syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala ada dua, ikhlas, kemudian ittiba, mengikuti tata cara petunjuk dari Nabi SAW bagaimana beramal dengan amalan tersebut. Orang-orang yang beriman, yang kuat keimanannya, beramal soleh, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga. Surganya banyak, Pak. Karena orang itu dimasukkan ke dalam surga bermacam-macam tingkatnya. Nanti akan kita sebutkan bahwa surga itu mempunyai 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti perjalanan 100 tahun. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti perjalanan 100 tahun. Nabi SAW mengatakan, innalil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya surga itu punya 100 tingkatan. Disesuaikan dengan amal seseorang itu. Ya, nanti kita akan membahas tentang hadis orang yang paling akhir masuk surga, seperti apa surganya. Dikatakan orang tersebut masuk ke dalam surga, surganya itu 10 kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini orang yang tingkatannya paling rendah. Orang yang tingkatannya paling rendah, ya, itu diberikan surga yang levelnya sama dengan 10 kali dunia dan seisinya. Ini yang paling rendah, Pak. Bagaimana surganya orang-orang yang bersama Nabi SAW? Ya. Sanudkhiluhum jannatin tajri, akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga, ya, yang mengalir di bawah telapak kaki mereka anhar, sungai-sungai. Jadi di surga itu banyak sungai. Nahrun min asal, sungai yang terbuat dari madu. Nahrun min khamr, sungai yang terbuat dari khamr, minuman. Ya, kalau khamr di surga itu tidak memabukkan. Makanya orang yang kecanduan minuman keras di dunia itu akan dijauhkan dari meminum khamr di surga. Kita orang-orang yang beriman ini diuji untuk tidak meminum khamr di dunia, karena memang kita akan disediakan khamr nanti di surga yang tidak memabukkan.
Khamrnya tidak memabukkan. Kemudian ya, nahrun min laban, sungai yang terbuat dari air susu. Wa nahrun min ma'in ghairi asin. Kemudian sungai yang terbuat dari air tawar yang tidak berubah rasanya. Ada 4 dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, sungai surga itu airnya ada 4. Sungai yang airnya dari madu, sungai yang airnya dari susu, sungai yang airnya dari khamr, sungai yang airnya air tawar yang menyejukkan yang tidak berubah rasanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jangan dibayangkan rasanya, Pak. Ya, Nabi SAW mengatakan, a'dadtu, hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang beriman, yang bertakwa, apa yang belum pernah terlihat oleh matanya. Ma la ainun ra'at, wala udunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinganya. Wala khotoro ala qalbi basar, belum pernah terlintas dalam benaknya. Walaupun terkadang kita mendapati ayat Al-Quran itu ada beberapa buah-buahan yang disebutkan dari surga itu hanya sebagai permisalan saja, tetapi wujudnya, rasanya itu tidak sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Seperti di surga itu ada, ya, di Al-Quran disebutkan ada wattini wazzaitun, ya, kemudian ada waruman, ya, kemudian ada watolhin mamdud, pisang yang bertandan-tandan, tapi tidak sama hakikatnya. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran atau sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan nikmat-nikmat surga yang namanya sama seperti nama di dunia, itu tidak sama hakikatnya. Hanya untuk menjadi takribudz dzihn, menjadi orang supaya tergambarkan saja, tetapi hakikatnya tidak sama. Ya, seperti sungai, kita melihat jannatun tajri, sungai. Kita ketika disebutkan anhar, sungai-sungai itu kita membayangkan sungai, tapi tidak lantas sungai itu sama, hakikatnya berbeda. Ya, antara sungai di surga dengan sungai di dunia. Ya. Khalidina fiha, mereka akan kekal di surga tersebut selama-lamanya. Ya, ini yang pertama. Keimanan kepada surga dan neraka itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah i'tiqadul jazim, keimanan yang sangat kuat dan kokoh. Ya. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surga dan neraka. Karena Allah menyebutkan melalui sunnah Nabi SAW yang sahih surga dan neraka. Oleh karena kita berkeyakinan dengan mantap. Ini adalah keyakinan kita, ada surga dan neraka. Kemudian yang kedua, i'tiqadu biwujudihima al-an, meyakini wujudnya sekarang. Ya, meyakini wujudnya sekarang. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Karena saya katakan tadi ada orang-orang yang mengingkari wujudnya dari kalangan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Satu kelompok yang mengandalkan logika semata. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu sekarang belum dibuat, belum diciptakan. Karena kalau sekarang dibuat, itu belum ada penghuninya, sia-sia kata mereka. Kita tidak mengatakan seperti itu. Surga dan neraka itu sudah ada. Yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, kalimat uiddat itu menunjukkan kata kerja bentuk lampau. Sudah. Uiddat dari kata aada yuiddu. Uiddat, sudah. Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari situ, dari ayat itu kita mengatakan, oh surga sudah diciptakan sekarang, lengkap dengan isinya. Nanti ada hadisnya. Kemudian Allah mengatakan terkait dengan neraka, uiddat lil kafirin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, sudah diciptakan, uiddat, sudah dipersiapkan. Di dalam hadis yang sahih dari hadis Imran bin Husain, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ketika menjalani peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu diperjalankan di waktu malam
dari Baitullah fi Makkah, Baitullah di Mekah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu namanya Isra. Perjalanan Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Baitul Maqdis namanya Isra. Dijalankan di waktu malam. Mi'raj, Nabi SAW diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Namanya Mi'raj. Kalimat Mi'raj diambil dari bahasa Arab. Mi'raj artinya tangga. Sebab Nabi SAW menceritakan orang yang dicabut nyawanya, ruhnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangga tersebut. Kemudian matanya itu akan mengikuti ruhnya. Makanya kalau kita melihat orang yang meninggal itu mesti matanya ke atas. Kenapa? Dia mengikuti jalan keluar ruhnya, diangkat ke atas. Ya, kalau ruhnya orang beriman itu disambut oleh para malaikat. Kalau ruhnya orang kafir itu dicaci maki sampai diturunkan lagi ke bumi dengan sekeras-kerasnya, ya. Ruhnya itu mengikuti, makanya sunnah kalau orang itu sudah meninggal kita pejamkan matanya supaya tidak terlihat menyeramkan, karena dia mengikuti ruhnya ketika melewati Mi'raj tersebut. Semua orang akan melihat Mi'raj, tangga tersebut. Ya. Tidak ada jiwa yang bernyawa ketika mati kecuali dia akan melihat Mi'raj, tangga yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dipersilahkan untuk melihat apa yang ada di neraka dan surga, dua-duanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittala'tu fil jannah." Aku melihat ke surga ketika peristiwa Mi'raj. "Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Dan aku melihat banyak penduduknya itu orang-orang fakir. Banyak penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang di dunia ini hidupnya biasa-biasa saja, cukuplah untuk memenuhi kebutuhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaya itu hisabnya lama, Pak. Ditanya detail dari mana hartanya diperoleh, untuk apa hartanya diinfakkan, ya, akan ditanya. Ya. Ra'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku melihat penghuni surga itu mayoritas orang-orang fakir, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, Pak. Allahumma hsurni ma'al fuqara wal masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang fuqara wal masakin. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas para sahabatnya itu orang-orang fakir, orang-orang fuqara, ya, orang-orang miskin, ya. Karena Nabi berdoa. Ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah 3 bulan lamanya dapurnya tidak ngebul asap karena tidak punya bahan makanan yang dimasak. Tidak jarang Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu, ya, karena lapar. Nabi SAW. Sampai ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi SAW, melihat Nabi SAW sedang tidur di atas tikarnya, kemudian tikarnya ini membekas ke badannya. Sampai Umar menangis. Ya Rasulullah, keadaanmu seperti ini. Raja-raja Romawi, raja-raja Persia hidup dengan kemewahan. Emas, permata, istana, ya, pelayan-pelayan. Engkau manusia terbaik di alam semesta ini dalam keadaan seperti itu. Sampai Umar bin Khattab meneteskan air matanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak ridha wahai Umar, kekayaan itu buat mereka di dunia dan buat kita di akhirat. Ya, Nabi SAW. Bahkan selama hidupnya Nabi SAW tidak pernah makan roti dengan kualitas terbaik. Jadi dulu di Arab Saudi itu zaman Nabi SAW ada roti kualitas terbaik. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yashba bi khubzis sa'ir. Nabi SAW wafat, belum pernah beliau mencicipi roti yang paling enak di zamannya. Jadi ada kualitas makanan di zamannya. Ya Allah, bagaimana dengan kita? Ya. Nabi SAW mati dalam keadaan belum sempat mencicipi makanan enak di waktu itu. Roti yang terbuat dari gandum terpilih, yang diolah dengan sedemikian rupa, Nabi SAW belum pernah mencicipinya. Itu kata para sahabat. Ya. Makanya tidak salah Nabi SAW berdoa, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin.
Kita pernah berdoa dengan kalimat tersebut belum Pak ya? Allahumma uhsyurni ma'al fuqara wal masakin. Ya. Ya, kita doanya ya Allah jadikan aku orang kaya biasanya. Ya. Ya. Wa tala'tu finnar, kemudian aku melihat neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kemudian aku melihat banyak mayoritas penduduknya adalah wanita. Kemudian para sahabat dari kalangan ibu-ibu bertanya, ini harus diperhatikan ibu yang di belakang sana. Kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan yakfurnal ashir, mereka kufur. Kemudian para sahabat ini bertanya, ayakfuruna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, mereka kadang itu tidak mensyukuri pemberian suaminya. Tidak mensyukuri pemberian suaminya. Maka wanita penghuni surga itu sifatnya yang utama itu sabar dan nerimo, Bu. Nerimo pemberian bapaknya dari rizki yang Allah tadikan buatnya, ya. Dikasih satu hari, ya mungkin rizkinya 10.000, hasil jeripayahnya sabar, diterima, tidak menggerutu, apa ya Pak ya? Ya, segini gitu ya bahasanya itu. Ini penyakit perempuan biasanya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu dijaga dari penyakit seperti itu. Ya, kebanyakan mereka mengingkari kebaikan suaminya. Ya, ini untuk ibu-ibu khusus. Karena Nabi SAW mengatakan, bukan saya yang mengatakan, Nabi SAW, aku melihat neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita-wanita. Kemudian para sahabat wanita itu berkata, ya Rasulullah, apakah mereka berkufur kepada Allah? Tidak, tapi mereka terkadang tidak mensyukuri pemberian suaminya. Ini yang berapa? Kedua, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada. Buktinya ayat Al-Quran tadi dan Nabi SAW melihat surga dan neraka ketika peristiwa Mi'raj. Yang ketiga, i'tiqadu dawamuha wa baqa'uhuma, meyakini bahwasanya surga itu kekal selama-lamanya. Kita mengetahui bahwasanya surga dan neraka itu makhluk Allah ciptakan. Tetapi surga dan neraka ini kekal selama-lamanya. Setelah diciptakan, tidak ada masa kedaluarsanya, Pak. Tidak ada masa expirednya, tidak ada masa habisnya, tidak. Kita meyakini surga itu selama-lamanya. Meyakini bahwa surga itu kekal selama-lamanya, wa annahuma la tafniyan. Surga itu tidak akan sirna, tidak akan rusak. Ya. Surga dan neraka tidak akan rusak. Termasuk penghuni-penghuninya. Ya. Saya akan bacakan satu hadis dari Nabi SAW. Adzan Pak ya. Adzan dulu Ustaz. Nanti dilanjut. Tidak ada Pak Rahmat, tidak ada ini ya. Yang oh gitu. Nah, setelah adzan lanjut atau sholat Pak? Maksudnya? Lanjut. Oh lanjut. Ya. Jadi sholatnya di akhir. Sholatnya diakhirkan? Ya baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu kekal selama-lamanya setelah diciptakan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Mereka penghuni surga itu kekal selama-lamanya. Ketika Bapak Ibu membaca dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan tentang status penghuni surga dan neraka, ada kalimat khalidina fiha. Kalimat khalada yakhludu khuludan, khalidina artinya kekal selama-lamanya, yang tidak ada kematian setelahnya. Karena nanti akan saya bacakan hadis yang menunjukkan bahwasanya kematian itu akan diwujudkan seperti kambing, kemudian kambing itu akan disembelih di antara surga dan neraka, sehingga masing-masing penduduk surga dan neraka melihat kambing tersebut dipotong, disembelih oleh para malaikat, kemudian malaikat itu akan menyeru, la mauta fiha, tidak ada kematian setelahnya, khalidina fiha abada, terus kekal selama-lamanya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penduduk surga, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan wajahnya dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka betul-betul orang tadi sudah beruntung. Maka kemenangan yang hakiki yang diraih oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah ketika dia menginjakkan kakinya di surga. Maka kita belum dikatakan menang, Pak, dari kehidupan dunia ini yang penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan aneka ragam masalah, sampai kita menginjakkan kedua kaki kita di surga. Ya, kita belum dikatakan menang sekarang itu. Sampai Allah yang menyebutkan wadzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kemenangan yang betul-betul. Mafaza, dikata faza yafuzu fauzan, kemenangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, kalimat maksiat ini para ulama sepakat mengatakan maksiat yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengkufuri, mendustakan Allah dan Rasulnya. Fa innalahu nar jahannam, sungguhnya layak baginya
neraka jahanam, khalidina fiha abada. Dia akan kekal di neraka tersebut selama-lamanya. Kalimat maksiyah di sini yang dimaksud adalah al-kufru, mengkafirkan ya Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis dari seorang sahabat diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah bercerita tentang seekor kambing yang disembelih di surga dan neraka. Saya akan bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yu'ta bil mauti, didatangkan kematian pada hari itu. Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, sudah ditempatkan sesuai dengan kaflingnya masing-masing. Yu'ta bil maut, didatangkan kematian. Kahayati kabsin, seperti bentuk kambing. Kabsun itu artinya domba, kambing. Makanya kalau bapak ibu pernah umroh itu, ayo makan daging kabsah. Dari kata kabsun, kabsah itu daging kambing wanita yang lunak, yang enak dimakan, dihidangkan dengan rempah-rempah sana. Namanya kabsah, nasi kabsah. Makanan orang Arab. Kabs, seperti kambing, amlah. Dia punya dua warna, hitam dan putih. Fayunadi munadin, kemudian ada malaikat yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayash ra'ibunna fayanduruna, kemudian mereka fokus kepada seruan tersebut, fokus, kemudian melihat. Mereka fokus dengan seruan tadi. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha, wahai kalian penduduk surga, kamu tahu enggak apa ini? Kemudian mereka menjawab, fayaquluna na'am, ya kami tahu. Hadha huwal maut, itu adalah kematian. Ya, dengan bentuk apa Pak Bu tadi? Kambing yang mempunyai dua warna, hitam dan putih. Ya, kita meyakini karena Nabi yang menyebutkannya. Ah, masa Pak Ustaz? Wong Nabi yang menyebutkannya kok. Iya. Iya, Nabi yang menyebutkannya. Ya. Fakulluhum qad ra'ahu, semua melihat tanpa terkecuali. Jadi ketika seruan itu diserukan, penduduk surga itu melihat dengan fokus. Ya, bahasanya di sini dengan fokus. Kemudian wa kulluhum qad ra'ahu, thumma yunadi munadin ya ahla al-jannah. Inilah kematian, sebentar lagi akan disembelih. Kemudian malaikat tadi menyeru juga kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, ata'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, kamu tahu enggak apa ini? Na'am. Ya, kami tahu. Dzalika huwal maut, itu adalah kematian. Kemudian malaikat tersebut fayadbahahu, kemudian malaikat itu menyembelih, dabaha, menyembelih kambing tersebut. Tsumma yaqul ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, wahai penduduk surga, kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian setelahnya. Kemudian malaikat itu menyeru kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, khulud, kekal selama-lamanya, la mauta fiha. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, wa anzir yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Nabi SAW membaca ayat wa anzir yaumal hasrah, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kaummu tentang hari penyesalan, hari ketika penduduk neraka menyesal dengan statusnya, karena mereka punya waktu di dunia, dahulu mereka tidak dipakai. Maka penduduk neraka itu nanti diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai penduduk neraka, ketika kalian punya dunia dan seisinya, apakah kalian akan menggunakan dunia dan seisinya itu menjadi tebusan tempatmu sekarang diganti? Iya. Kami akan menggunakan dunia dan seisinya menjadi tebusan tempat kami di neraka. Kemudian Allah mengatakan, dahulu aku meminta sesuatu yang ringan daripada itu. Kemudian mereka mengatakan, apa itu ya Rabb? Apa itu? Anta'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Kamu nyembah itu hanya kepada saya, kamu tidak berbuat syirik. Itu saja yang aku minta, kata Allah. Tapi kamu tidak mau kasih. Ya. Ditanya oleh Allah penduduk neraka, kamu punya dunia dan seisinya dengan harta yang melimpah, kamu mau tidak tukar dengan tempatmu sekarang di neraka? Mau.
dulu aku minta hal yang sangat sepele dari kamu. Sembah aku saja, kamu jangan berbuat syirik, itu saja. Tapi kamu tidak bisa merealisasikan permintaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hari di mana orang-orang kafir menyesal, wahum fi ghaflatin. Ya, ketika itu mereka dahulu di dunia ghaflah, lalai, tidak mengingat surga, tidak mengingat neraka, tidak mengingat balasan, tidak mengingat hari penimbangan, tidak mengingat hari catatan amal, tidak mengingat surga pahalanya, tidak mengingat neraka dan hukuman-hukumannya. Mereka lalai ketika itu. Wahum la yu'minun. Sifat mereka wahum la yu'minun. Mereka tidak mengimani surga dan neraka. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika menyebutkan riwayat hadis tadi. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, putrinya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Nabi SAW pernah melakukan sholat khusuf, sholat terjadinya gerhana. Nabi SAW itu kalau terjadi gerhana, beliau itu menyeru para sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana. Ini sunnah, Pak. Nabi SAW sangat takut, khawatir ketika itu terjadi hari kiamat. Maka beliau mengumpulkan orang-orang, kemudian tidak sholat di masjid, tetapi mereka sholat di tanah lapang. Kemudian ketika Nabi SAW berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah selesai sholat gerhana biasanya khutbah, mengingatkan orang-orang untuk mengingat kembali keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, danat minnil jannah, aku diperlihatkan surga sekarang. Ketika beliau setelah selesai salat gerhana. Lau aradtu la akhadtu minha qatafan minal inab. Kalau aku mau, aku sekarang akan ambilkan kalian setandan buah anggur. Jadi beliau seakan-akan dilihat oleh para sahabat, tangannya itu menggapai sesuatu, padahal para sahabat tidak melihat apa-apa. Tetapi Nabi SAW melihat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lau annakum, dalam hadis Nabi SAW, lau annakum ra'aitumu kama ra'aitumuni labakaitum katsiran laduhiktum qalilan. Atau kama qala Nabi SAW, kalau seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tersenyum. Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Nabi SAW memanjangkan tangannya, kemudian seakan-akan beliau sedang memetik sesuatu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang anda lakukan ya Rasulullah? Aku melihat surga, kemudian aku tertarik untuk memetik buah anggur. Lau akaltum hadhihi, kalau kamu makan buah ini, maka niscaya kalian tidak akan merasa lapar selama-lamanya. Ya. Hadis ini menunjukkan surga itu sudah diciptakan dan sudah ada buah-buahannya. Bapak masih ingat ya, ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, akri li ummatika minni salam, fa akhbirhum annal jannata qi'an. Ya Rasulullah, sampaikan salam saya kepada umatmu. Satu. Makanya Nabi Ibrahim itu kita balas dengan kita membaca salawat Ibrahimiyah ketika tahiyat, karena Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita. Ya. Saking cintanya Nabi SAW, Nabi Ibrahim kepada kita mengucapkan salam kepada kita. Ya. Suatu kebanggaan ketika kita diberikan salam dari Nabi. Ya, kita diberikan salam dari Pak Camat atau Pak Bupati atau Pak Presiden aja, kadang kita merasa senang. Itu Nabi Ibrahim mengucapkan salam Pak kepada kita. Akhbirhum, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, annal jannata qi'an. Surga itu masih kosong kaflingnya. Fa inna ghirasaha, sungguhnya tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masih ingat Pak ya? Sudah rajin nanam belum Pak kira-kira Pak? Ya, kita tahu hadisnya Pak. Tanaman itu dari kita yang nyebar benih-benihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita ditanamkan satu pohon di surga. Ya. Di antara yang dikatakan oleh para ulama, ketika penduduk neraka itu menyesal. Kenapa menyesal? Masuk ke kaflingnya, tanamannya kosong, perabotannya sedikit.
Nabi SAW mengatakan apa Pak? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tidak wahai para sahabat, aku tunjukkan perbendaharaan di surga. Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kalimat sepele Pak, ya, tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Masih ingat Pak ya, dulu pembahasan tentang hari penimbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa Pak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan tapi berat nanti di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, kita yakin betul kalimat-kalimat ini akan kita lihat hasilnya, pahalanya. Makanya surga itu dikatakan jannah. Dari kata jannah ya jinnu, jannah, sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin yang tersembunyi di perut ibu itu disebut dengan kalimat janin, artinya tersembunyi. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di perut. Kenapa disebut surga? Karena tersembunyi, disembunyikan oleh Allah pahalanya. Ya, makanya disebut surga dari kata jannah. Dari kata jannah ya jinnu jannah, tersembunyi. Ya, disembunyikan. Itulah kalimat-kalimat yang akan ya, kita nanti akan memetik hasilnya, buahnya. Ya, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita menanam kafling-kafling kita. Kadang orang semangat nanam di dunia, ya, rumahnya penuh dengan tanaman-tanaman, tapi lupa rumah yang abadi nanti belum dia tanam. Orang sibuk dengan menghias rumahnya dengan tanaman-tanaman, ada pot bunga, masya Allah, memang bagus, tetapi ada yang lebih bagus dari itu Pak. Tanam kafling Anda nanti di surga, penuhi dengan harta benda. Kita yang ngisi. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka Nabi SAW tidak salah mengatakan, li an aqula subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, khair ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikir dengan kalimat tersebut lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Keutamaan kalimat tersebut mengalahkan dunia dan seisinya nanti di akhirat Pak. Itu cobaan buat kita. Masa Pak Ustaz? Yaitu keimanan itu di situ Pak. Kita percaya tidak? Iman tidak? Nabi yang mengucapkan. Ya, celaka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya kira tidak ada pertanyaan Pak ya? Oh ada Pak. Iya Pak, silakan Pak. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam Pak ya. 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 Baik, alhamdulillah saya tadi baca tentang ini pemaparan bantahan ulama Ahlus Sunnah terhadap Mu'tazilah. Ada 9 lembar halaman. Saya ringkaskan, kenapa orang-orang Mu'tazilah senantiasa berbeda pandangan terkait dengan firman Allah uiddat lil muttaqin. Karena mereka memahami nas Al-Qur'an dengan menggunakan ra'yu, akal mereka. Mereka mengatakan bahwasanya uiddat itu bukan artinya sudah, tetapi uiddat itu dipakai untuk mustakbal, untuk sesuatu yang akan datang. Padahal kalau kita merujuk kepada kalimat bahasa Arab, kalimat uiddat itu menunjukkan fi'lun madi, fi'il yang sudah lampau. Tetapi orang-orang Mu'tazilah tidak mengatakan hal demikian. Karena mereka lebih mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu kalau diciptakan sekarang itu tidak ada faedahnya. Mereka memahami nas, mereka berhujah dengan dalil yang sama. Tetapi mereka mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu belum diciptakan karena mereka lebih mengedepankan akalnya daripada penafsiran para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memahami satu ayat, mereka itu tidak akan terlepas dari
Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang pertama. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan Nabi. Yang kedua. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Yang ketiga. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan kesepakatan para sahabat memahami ayat tersebut. Kalau Mu'tazilah tidak. Terkadang mereka berbeda dengan kita karena mereka lebih mengedepankan akal mereka ketika memahami ayat. Seperti tadi, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Mereka mengatakan kalimat uiddat di situ bukan sudah, tetapi kalimat uiddat di situ untuk yang akan datang. Karena mereka mengatakan bahwasanya kalau surga dan neraka sudah diciptakan sekarang, itu sia-sia menurut mereka. Makanya mereka berbeda pandangan dengan kita. Para sahabat tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan surga, para sahabat melihat langsung Nabi SAW. Seperti tadi, aku memetik, seakan-akan mau memetik buah anggur ini. Kalau seandainya aku menghendaki buah anggur ini akan saya petik, kemudian kalian mencicipi satu biji, niscaya kalian tidak akan lapar selama-lamanya. Para sahabat langsung mengatakan dengan akal mereka, oh berarti surga dan neraka sudah ada sekarang. Yang pertama, hadis-hadis yang berkaitan dengan Mi'raj. Peristiwa Nabi SAW diperjalankan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW menceritakan tentang surga dan neraka detail. Makanya setelah kajian ini insya Allah anak akan membahas satu kitab tentang Nabi SAW menceritakan surga dan neraka. Satu pembahasan khusus, ada satu kitab Wasfun Nabi SAW Al-Jannata wan Nar yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Salam Al-Bali. Dia menulis riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan sekarang. Dengan riwayat-riwayat yang sahih. Berapa pintunya, apa isinya, siapa orang yang memasukinya, bagaimana sifat-sifatnya digambarkan secara jelas. Baik yang masuk surga ataupun neraka. Artinya mereka ketika menafsirkan ayat jauh dari empat ini, Pak. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan ijma' para sahabat ketika memahami ayat tersebut. Mereka lebih mengedepankan akal mereka. Mereka lebih mengatakan kalau surga dan neraka sudah diciptakan sekarang sia-sia saja. Untuk apa? Kan belum ada penghuninya, kata mereka. Itu yang bisa saya jawab. Ada? Ya Pak? Ya. Ya, baik. Saya bacakan sebagai jawaban. Nabi SAW pernah bersabda, ya. Nabi SAW pernah bersabda, qala Nabi SAW, ra'aitani dakhaltul jannah. Aku melihat surga. Ketika itu aku masuk surga. Fa idza ana birumaisa imra'atu Abi Thalhah. Aku melihat di situ ada istrinya Abu Thalhah. Padahal ketika itu istrinya Abu Thalhah itu masih hidup di dunia. Aku melihat di sana ada istrinya Abu Thalhah. Kemudian fasami'tu khasfata ni'al. Kemudian aku mendengar suara terompah. Fa idza huwa Bilal. Kemudian aku melihat bahwasanya suara terompah itu tiba-tiba orang mendekat. Kemudian saya dapati dia adalah Bilal bin Rabah, muadzin Nabi SAW. Kemudian fara'aitu qasran. Kemudian aku melihat istana yang sangat megah. Bifinaihi jariyatun. Kemudian di halamannya itu ada seorang pembantu. Kemudian aku bertanya kepada malaikat, qultu liman hadza? Ini buat siapa? Qala li Umar. Ini rumahnya Umar bin Khattab. Ada rumahnya. Ketika Nabi SAW menceritakan hadis ini, beliau ketika itu mendapati surga itu penuh dengan istana-istana, ya, penuh dengan istana-istana. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang lain, fara'aitu qusuran wa khuyuman. Aku melihat di surga itu banyak istana-istana dan khemah. Kalau kita terjemahkan kemah-kemah. Apa kemah, Pak, ya? Ayo, tenda-tenda. Itu sudah ada, Pak. Sudah ada.
Nabi yang mengabarkan itu sudah ada di sana isi-isinya. Ya, tetapi Nabi Ibrahim mengatakan banyak yang masih kosong tanahnya. Berdasarkan firman tadi, hadis tadi. Maka kita nanam, tetapi sudah ada isinya di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, ada bidadari yang sudah disiapkan. Ya. Sudah ada isinya, Pak. Tetapi sebagian itu masih kosong. Sebagian masih kosong. Kita mengatakan bahwasanya surga itu sudah ada isinya. Tetapi kebanyakan masih kosong. Ya. Tetapi belum ada orang yang memasukinya baik dari manusia dan jin. Tidak ada. Lam yatmishunna insun qablahu wala jan. Belum ada yang memasukinya sebelumnya masuk ke surga ini insun wala jan. Para ulama berbeda pendapat. Kemudian surga yang diciptakan untuk Nabi Adam itu surga yang mana? Para ulama berbeda pendapat di situ. Apakah itu surga yang nanti akan ditempati atau surga yang berbeda? Para ulama berbeda pendapat sangat panjang. Banyak perselisihan. Surga yang dipakai untuk Allah menempatkan Nabi Adam bersama Hawa. Kemudian Nabi Adam dilarang untuk memakan buah. Tapi para ulama sepakat bahwasanya surga itu sudah ada isinya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Nabi mengabarkannya. Nabi melihat istananya Umar, ya. Nabi melihat sendal terompahnya Bilal, ya. Nabi SAW melihat kemah-kemah. Nabi SAW melihat istana-istana. Nabi SAW melihat, ya. Nabi SAW melihat. Tetapi ada sebagian yang masih kosong, yang harus ditanami oleh kita-kita ini. Oleh kita-kita ini. Seperti Nabi SAW mengatakan orang yang membangun masjid. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi fid dunya masjidan banallahu lahu fil jannati baitan. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, Allah akan membangun baginya istana di surga. Artinya apa? Orang yang membangun masjid di dunia ini, Allah membalas kebaikannya itu, Allah bangunkan istana di surga. Seperti barang siapa yang menjaga 12 salat sunnah rawatib setiap harinya, maka Allah akan bangunkan, ya, rumah di surga. Itu balasan. Ada sebagian sudah terisi, ada sebagian masih kosong. Ya. Ustadz, yang sudah terisi itu punya siapa? Boleh jadi punya para sahabat yang sudah ada jaminannya. Kalau bagi kita-kita itu harus ngisi sendiri perabotannya. Harus ngisi sendiri, Pak. Ya, terkadang ada orang yang sudah disiapkan perabotannya karena sudah dijamin keimanannya, sudah ditakdirkan dia nanti akan menjadi penghuni surga. Ada orang yang memang nanti ditakdirkan tapi dia harus ngisi sendiri. Walaupun para sahabat itu melengkapi perabotannya dengan jihad, dengan sedekah, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan baca Al-Qur'annya. Ini akan, sebab dikatakan oleh para ulama, penyesalan penghuni surga adalah ketika mereka mendapati surganya ini isinya sedikit. Isinya sedikit, ya. Mungkin itu jawabannya, Pak. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban sehingga Bapak bisa mengkaji supaya puas dengan jawaban yang ditelaah dengan pembahasan yang dikaji dari kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.